Berikutnya, mengapa Paulus meminta menghindari persoalan yang dicari-cari bodoh dan tidak layak dalam ayatnya yang ke-23. Berikan contoh pertengkaran yang tidak bodoh dan tidak layak dalam keluarga Anda. Ya, kalau menurut aku sih, mengapa Paulus meminta untuk menghindari persoalan yang dicari-cari? Kalau menurut aku sih, kalau nggak mau ada pertengkaran di dalam sebuah keluarga, lebih baik atau mendingan janganlah kita terlibat dalam hal-hal perdebatan yang bodoh. Perdebatan yang bodoh itu mendingan kita tidak usah ikut lah. Karena ketika kita ikut dalam perdebatan-perdebatan yang tidak baik, yang bodoh, ya ujung-ujungnya pasti pertengkaran yang ada. Ya, misalkan di dalam keluarga, contohnya, ya ada yang, misalkan dalam keluarga itu kan karakternya beda-beda. Nah, misalkan ada yang rajin, ada yang malas, dan ketika misalkan ada 2 orang anak, terus yang satunya malas, yang satunya rajin, ketika ada yang membanding-bandingin mereka berdua, pasti di situ timbullah perdebatan, dan disitulah pasti timbul yang namanya pertengkaran. Kalau misalkan di dalam sebuah keluarga terus 2 orang anak itu dibanding-bandingin, kamu rajin, yang ini kamu kok nggak rajin, pasti ujung-ujungnya itu pasti pertengkaran yang terjadi. Jadi menurut saya kita harus menolak hal-hal seperti itu. Tidak usahlah kita berdebat hal-hal yang tidak penting di dalam sebuah keluarga. Mendingan kita cinta damai aja. Kita tidak usah membanding-bandingi hidup orang lain sama hidup kita, tidak usah. Percayalah, kita di hadapan Tuhan ini kita semua sama. Tidak ada yang berbeda. Seistimewa pun kamu, di mata Tuhan ini kita sama. Jadi saran saya, kita harus menolak hal-hal yang seperti itu. Misalkan perdebatan-perdebatan yang tidak jelas, yang ujung-ujungnya pertengkaran itu mendingan tidak usah. Yang berikutnya, membangun relasi dan saling menolong sangat penting dalam persekutuan, begitu juga dalam keluarga. Apa yang Paulus nasihatkan dalam menghadapi orang yang suka melawan?